Bapak Saudara, kita persiapkan hati kita yang saat ini, yang ada di rumah. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, di rumah kita masing-masing untuk beribadah, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami naikkan syukur kami ya Bapa. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami Bapa. Mari sama-sama buka hati kita kepada Tuhan. Sama-sama buka hati kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kamu undang Kau Allah Roh Kudus. Kamu undang Kau Allah Roh Kudus hadir di setiap hati kami ya Tuhan. Di hati kami yang haus dan rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Biarlah setiap kami merasakan kehadiran Tuhan. Biarlah setiap kami yang beribadah saat ini Tuhan, yang kami duduk berlutut di rumah kami masing-masing ya Tuhan, untuk kami sama-sama merasakan kehadiran Tuhan. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, supaya kami layak meninggikan nama Tuhan saat Engkau yang kami sembah. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Kau kebenaran. Selama kami hidup, komitmen kami Tuhan terus menyembah dan memuji Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sama-sama katakan, kalau ku hidup. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Sama-sama katakan kepada Tuhan, kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kembali katakan sama-sama, kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih ya Allah ya Roh Kudus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap kami saat ini merasakan kehadiran. Biarlah kami saat ini merasakan kuasa Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami saat ini merasakan Engkau Tuhan. Biar ibadah kami tidak sia-sia. Biar persekutuan kami tidak sia-sia kepada Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kembali katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kembali katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali sama-sama katakan kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, oh haleluya.
Sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Biarlah setiap kami ya Tuhan menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami mukjizat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami akan terus bersyukur, bernyanyi, bersuka cita bagi Tuhan. Engkau tetap bertata di atas puji-pujian kami. Biarlah tetap nama Yesus yang dimuliakan ya Bapa. Terpujilah Yesus yang hidup. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Setiap jemaat Tuhan yang di rumah saat ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Puji nama Tuhan, kita akan terus bersuka cita bagi Tuhan saat ini. Kita katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Semua katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik roh, haleluya, haleluya, dia bang, amin, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik roh kudus. Katakan bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada. Bersama Yesus, amin. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah Yesus Tuhan. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dialah Raja. Sama-sama katakan Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dialah Raja.
Semua katakan Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus lebih yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan segala, dialah Raja, dialah Raja segala Raja. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan, sebab dialah Raja kita. Bapak saudara yang ada di rumah, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan terus memuji Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan saat ini. Kita katakan Yesus bangkit, Yesus hidup. Oleh kuasa darahnya kita bebas. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskan, bebas. Semua katakan, ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Kembali katakan Yesus bangkit, Yesus, Yesus hidup, naik ke surga, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, nyatakan kuasanya. Bebasku semua katakan, ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya. Semua katakan sama-sama, ku bebas. Ku bebas, 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 karena pengampunannya. Lebih kencang lagi suaranya bagi Tuhan. Bebas, 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 karena kuasanya. Telah bebas, ku telah bebas, bebas, dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya. Kembali katakan, ku bebas, ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Yesus tinggal di dalamku, oleh kuasa. Haleluya. Ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya, oleh kuasa, oleh kuasa darahnya, oleh kuasa, oleh kuasa darahnya, aku bebas. Mari saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita angkat suara kita buka hati kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa syafaat dengan pokok-pokok doa yang telah tertera di layar kaca. Mari kita berdoa bersama. Puji syukur, terima kasih Tuhan padamu. Senantiasa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena berkat-Mu yang senantiasa ada selalu baru bagi setiap kami. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk kota Depok ini, di mana tempat tinggal kami berada Tuhan, di wilayah kota Depok ini. Tuhan, pulihkan kota Depok ini, warga kota Depok ini Tuhan, agar terjadi pertobatan
lawatan Tuhan terjadi atas penduduk warga kota Depok ini dimanapun berada Tuhan, hingga Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mematahkan segala roh teritorial, roh pemecah belah, roh ketakutan, roh jahat yang senantiasa tidak pernah tinggal diam untuk mengusik, menjauhkan kemuliaan Tuhan yang ada pada kami. Tapi kami percaya Tuhan, kami ada punya Roh Kudus yang senantiasa menjaga kami, memelihara kami, menutup bungkus kami dari bentuk serangan kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh warga kota Depok ini ke dalam tangan Tuhan, agar terjadi hujan pertobatan. Yang tidak percaya Yesus menjadi percaya kepada Yesus karena adanya pertobatan. Tuhan Yesus berkati semua warga kota Depok, Tuhan Yesus, dengan berkat kesehatan, berkat yang dari sorga, cukupkan segala kebutuhan yang ada dalam situasi saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu mendengar, Tuhan selalu melindungi, memberkati orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat GBI Pekapuran ini Tuhan Yesus. Tuhan, berkati kami semua Tuhan dengan latar belakang pekerjaan usaha kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, GBI Pekapuran ini Tuhan, orang-orang yang menyembah, yang memuliakan, yang memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, lawat kami, setiap kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami, kakek nenek kami, bahkan cucu-cucu kami. Tuhan, lawat kami setiap kami masing-masing, agar kami semua diberkati, kami semua dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, ditutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan, hingga tidak ada kuasa manapun yang mengganggu, mengusik kami. Segala bentuk serangan apapun Tuhan, baik itu sakit penyakit, tidak boleh ada pada jemaat GBI Pekapuran ini Tuhan Yesus. Dengan 5 gerakan yang ada Tuhan Yesus, kiranya tercanang di gereja ini Tuhan Yesus. Pakai kami semua pelayan-pelayan Tuhan yang dengan sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan di tempat ini, di GBI Pekapuran ini Tuhan, pakai dengan luar biasa, hingga banyak jemaat yang diberkati lewat pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh setia melayani, roh sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya ada pada setiap kami, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, hingga kami semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati kami juga semua yang beribadah saat ini Tuhan, WL, singer, pemain musik, semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah di tempat ini saat ini Tuhan, untuk rekaman YouTube ini Tuhan, pakai kami dengan luar biasa lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada kuasa lain selain dari kuasa-Mu yang tidak pernah tinggal diam, ingin mencuri kemuliaan Tuhan yang ada pada kami. Tapi kami percaya Roh Kudus yang menguasai hidup kami, memagari kami, hingga tidak ada kuasa manapun yang bisa menjauhkan kemuliaan Tuhan yang ada pada kami. Tutup bukan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan saat ini juga sebentar Bapak Pendeta Jali akan memberkatkan, menaburkan berkat firman Tuhan kepada kami. Urapan khusus yang dari sorga, Tuhan urapi Bapak Jeli. Pakai mulut, bibir dan hatinya Tuhan, agar apa yang disampaikan benar suara Tuhan, sebagai penyambung lidah Tuhan, agar dapat menaburkan berkat firman Tuhan di tanah hati kami, hingga firman itu menjadi tumbuh subur di tanah hati kami, dan kami menjadi berkat bagi semua orang, dan kami tidak hanya sekedar pendengar saja, melainkan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Acara selanjutnya tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Roh Kudus yang beracara atas hidup setiap kami, khususnya GBI Pekapuran ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua jemaat yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Warta Jemaat 21 Mei 2020. Jemaat dihimbau untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah, tetap tinggal di rumah dan banyak berdoa. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Bagi Bapak, Ibu yang memiliki anak, silakan melakukan ibadah online sekolah minggu di link YouTube berikut ini, Sekolah Minggu GBI Pekapuran. Semua jemaat agar menjalankan komsel keluarga. Hari Jumat 22 Mei 2020, ibadah doa malam bersama keluarga. Pujian sepanjang minggu ini, ku yakin kau hadir di sini. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di sini nama Tuhan, Bapak Saudara yang ada di rumah saat ini,
Kita bersiapkan hati kita untuk dilawat kebenaran firman Allah melalui hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan bagaikan tanah kering. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Bapak-Ibu yang ada di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Kami rindu selalu Engkau urapi, ya Roh Kudus. Karena kami tahu tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami merindukan Engkau senantiasa. Biar terus mengurapi kami. Kami sudah menaikkan pujian, penyembahan dan korban syukur kami ke hadapan-Mu. Ini waktu-Mu Tuhan berbicara kepada kami, menguatkan, menghiburkan kami.
Untuk itu urapi kami semua, untuk kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu sebagai suluh dan terang di dalam kami melangkah kehidupan kami di muka bumi ini. Dengan kami menanti-nantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Oleh sebab itu, tanpa terkecuali, jemaat-Mu yang di rumah, baik hamba ini yang tidak ada apa-apanya, urapi Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Engkau saja yang berkata-kata kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Ambil alih pemberitaan firman Allah dari awal sampai pada kesudahannya. Biar boleh jadi hanya di dalam nama Yesus. Karena itu setiap niat jahat iblis berencana mencuri konsentrasi kami, mencuri kebenaran firman Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berbicaralah. Biar kami semua yang mendengar kebenaran firman, yang lemah boleh dikuatkan, yang putus asa mendapat pengharapan yang baru, yang sakit mereka mengalami kesembuhan. Tuhan Yesus berbicaralah bahwa kami telah siap menerimanya, sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa menaikkan syukur kepadamu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Ketika hari Natal, kedatangan Yesus ke dalam dunia, kita merayakannya. Ketika hari kematian Tuhan Yesus juga, kita merayakannya. Dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kita juga merayakannya. Hari ini, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, tentu tidak kalah pentingnya kita rayakan. Karena ini juga hari kebesaran Tuhan kita, hari kebesaran bagi orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian satu hal lagi yang kita tunggu-tunggu, yaitu hari kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan pertolongan daripada Tuhan untuk kita menanti-nantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua, supaya semua kita, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, tatkala Yesus datang pada kali yang kedua, saudara dan saya, semua kita jemaat GBI Pekapuran masuk pada kebangkitan yang pertama dan juga masuk pada pengangkatan yang pertama. Karena itu kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sederhana yang akan kita pelajari ini dari pesan Yesus bagi saudara dan juga untuk saya. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat, tetapi paling tidak telinga kita sendiri mendengarkan suara kita. Karena firman Tuhan berkata, yang berbahagia mereka yang mendengar, mereka yang membaca, lebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Judul perikopnya, Yesus terangkat ke surga. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih atas kerjasama dalam pembacaan firman Tuhan. Dari ayat yang kita baca ini, tema buat kita pada hari ini, hari kita merayakan di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu terimalah Roh Kudus. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan dan menjanjikan kepada murid-muridnya. Kita melihat di sini di mana memang tatkala murid-muridnya bertanya kepada Yesus ketika mereka berkumpul, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Yesus menjawab, saudara, engkau tidak perlu tahu, ya, mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Tetapi Yesus berkata di sini, saudara, berpesan kepada murid-muridnya bahwa ia berkata bahwa Yesus menjanjikan kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Ya, kamu akan menerima kuasa. Di mana memang saudara bahwa pada masa itu keadaan murid-muridnya dalam keadaan ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Maka bagaimana mungkin murid-muridnya melaksanakan tugas yang diemban kepada mereka? Bagaimana mungkin bisa mereka memberitakan Injil kepada orang lain kalau mereka dalam keadaan ketakutan? Oleh karena itu Yesus berkata di ayat yang ke-8, saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Memang Yesus berharap kepada murid-muridnya. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengharapkan mereka bisa melakukan misi daripada Tuhan Yesus sebagai tujuan di mana Yesus memanggil murid-muridnya untuk memberitakan Injil dari Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Roh Kuduslah yang memampukan, yang memberikan kekuatan dan keberanian kepada murid-muridnya dalam memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Maka kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, di mana Yesus menjanjikan kepada mereka Roh Kudus. Di Kisah Rasul pasal yang kedua, murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, benar-benar nyata bagaimana kuasa itu nyata di dalam kehidupan mereka. Ada tanda-tanda yang luar biasa ada di dalam diri para murid-muridnya. Mereka berani dengan penuh keberanian memberitakan Injil. Yang berikut, saudara, mereka penuh keberanian menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diperhadapkan di dalam kehidupan mereka. Mereka juga penuh keberanian menghadapi cobaan ataupun masalah persoalan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Karena itu, saudara, betapa pentingnya kita menerima Roh Kudus, betapa pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami pengurapan daripada Tuhan, mengalami pengurapan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena itu, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun kepada murid. Dan saat ini Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun kepada setiap orang yang percaya dan yang berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa, saudara? Roh Kudus yang menolong kita dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Harta, jabatan, pangkat, kekayaan, apa yang ada pada kita tidak bisa menolong kita. Khususnya tatkala begitu banyak tantangan, masalah yang terjadi di dalam dunia ini. Dan dunia ini juga tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita adalah hanya dengan kuasa daripada Roh Kudus. Karena itu, saudara,
bahwa di dalam hidup kita, kita tidak bisa bergantung kepada apa yang ada pada diri kita dan apa yang ada di dalam kehidupan kita dan pada siapa atau kepada apapun, kecuali hanya kepada bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Haleluya! Kita hanya bergantung kepada kuasa Roh Kudus karena Roh Kuduslah penolong di dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Maka dikatakan kalau kita melihat di dalam Sakaria pasal yang keempat ayat yang keenam, Sakaria pasal 4 ayat yang keenam dikatakan demikian. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Dikatakan saudara, bukan karena kuat dan gagah dan keperkasaan, tetapi karena apa? Karena Roh Tuhan, karena Roh Kudus, maka kita dimampukan menjalani kehidupan kita di hari-hari yang saat ini penuh dengan masa sukar, masa-masa yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi betapa pentingnya kita menerima dan dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita juga melihat di dalam Lukas pasal yang keempat, Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama, sebelum Yesus melakukan pelayanannya. Apa yang kita lihat ayat 4, pasal 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Sebelum Yesus melakukan pelayanannya, Yesus dipenuhi dulu, dibaptis dengan Roh Kudus. Kita lanjutkan di ayatnya yang ke-18. Masih pasal 4, Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus sebelum memberitakan Injil, Yesus sebelum dia melakukan pelayanan ditugaskan oleh Bapa bagi dia dipenuhi Roh Kudus terlebih dahulu. Apalagi saudara dan saya, jikalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dimaksud di dalam baik Sakaria pasal 4 ayat 6 tadi saudara, juga di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 dan ayat yang ke-18 ini, maksudnya begini saudara, bahwa masalah pekerjaan Tuhan kita tidak bisa melakukannya dengan senjata dunia, kita akan kalah. Mengenai pekerjaan Tuhan, kita tidak bisa melakukannya dengan secara politik dunia. Semua pasti gagal. Semua pasti gagal. Tetapi dengan apa? Hanya dengan Roh Kudus, kuat kuasa Roh Tuhan, kuat kuasa Roh Kuduslah, maka pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan pasti ketika dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, mengandalkan kuasa Roh Allah, maka pelayanan yang kita kerjakan itu pasti berhasil di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah andalkan apa yang ada pada saudara, kecuali Roh Kudus ada di dalam diri kita. Itulah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus naik ke surga sesuai firman Tuhan. Tadi dikatakan Kisah Rasul pasal 1 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Jadi Yesus naik ke surga bukan meninggalkan kita jadi yatim piatu, tetapi Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Untuk apa saudara? Menolong setiap orang yang percaya kepada Yesus, menolong setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus berkata di sini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna aku pergi. Untuk apa saudara? Supaya Roh Kudus diutus bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita melihat di pasal yang ke-14, Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 lagi saudara. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, sama-sama kita baca. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kuduslah penolong kita dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita lompat ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kuduslah yang menolong kita. Roh Kuduslah yang mengajarkan kepada kita, bahkan mengingatkan apa yang diajarkan Yesus. Firman yang kita terima, firman yang kita dengar daripada Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang menuntun, membimbing kita, mengingatkan kita dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dunia tidak bisa mengingatkan kita tentang kebenaran ini saudara. Hanya Roh Kudus yang sanggup menolong saudara dan saya. Tatkala kita lemah, Roh Kudus yang sanggup menguatkan. Tatkala kita juga saudara dalam kesedihan, hanya Roh Kudus yang sanggup menghibur saudara dan saya. Tatkala kita juga saudara bimbang dan ragu, hanya Roh Kudus yang sanggup menolong dan meneguhkan kembali kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita kembali ke Yohanes pasal 16. Ayat yang ke-8 dikatakan saudara apa? Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kuduslah menginsafkan bagi setiap manusia sadar akan dosa. Roh Kuduslah saudara yang dikatakan di sini mengingatkan kita akan kebenaran, akan penghakiman. Ayat 9 dikatakan apa? Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10 akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11 akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kuduslah yang satu-satunya yang bisa menuntun kita, membimbing kita, menghibur kita, menginsafkan kita, menyadarkan kita di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus. Karena itu saya mau katakan saudara, kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu satu paket, tidak bisa dipisah-pisah saudara. Itu satu paket. Dan satu hal lagi saya katakan tadi, kedatangan Yesus pada kali yang kedua ini tidak bisa dipisah saudara. Karena kenapa saudara? Bahwa Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus untuk apa saudara? Allah Bapa, Dia perancang, Dia arsitek. Yesus adalah pelaksana. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus, maka ketika Yesus naik ke surga, yang melanjutkan, yang melestarikan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus ialah siapa? Roh Kudus. Maka apa yang dikerjakan Yesus itu yang dilestarikan oleh Roh Kudus. Sebab itu betapa pentingnya kita memerlukan kuat kuasa daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita menjalani mengarungi kehidupan selama kita masih di muka bumi ini.
Dengan kuat kuasa daripada Roh Kuduslah sehingga kita mampu menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Maka betapa dahsyat kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, kita tidak menerima Roh Kudus. Berarti kalau Yesus tidak naik ke sorga, Yesus hanya berada di Yerusalem, Yesus hanya berada di Israel, sehingga dia harus pindah-pindah, saudara. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus diutus melestarikan kembali apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus, saudara, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan tempat. Maka seluruh dunia, siapa yang buka hati menerima Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, di situ Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya. Karena itu jangan tutup hati saudara kepada Roh Kudus, tetapi buka hati saudara lebar-lebar. Izinkan Roh Kudus berkuasa, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati, di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk apa, saudara? Hanya Roh Kuduslah penolong saudara dan saya. Hanya Roh Kuduslah penghibur saudara dan saya. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan juga akan penghakiman yang pada nantinya akan diperhadapkan kepada setiap manusia, baik yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, saudara, kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-13, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-13, sama-sama kita baca. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Dikatakan di sini, saudara, bahwa sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jikalau Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Artinya apa, saudara? Roh Kuduslah yang membantu kita menjalani kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menjalani kehidupan kita, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus ada menguasai kehidupan kita, Ialah yang menuntun, membimbing kita bisa melakukan atau menjalani kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-15, Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau kita memiliki pengharapan di dalam Yesus, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Karena itu izinkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka di dalam kehidupan kita ada pengharapan yang berlimpah-limpah dicurahkan dan menguasai dalam seluruh hati dan kehidupan kita. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Betapa pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita kembali, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 1 tadi, ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Kalau kamu sudah menerima Roh Kudus, kamu akan mendapat kuasa menjadi saksi di Yerusalem. Bicara Yerusalem, saudara, apa itu? Bicara Yerusalem, dari Yerusalem artinya dimulai dari hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Itu sebabnya saya berharap buat kita semua jemaat GBI Pekapuran, terima Roh Kudus, rindukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, supaya saudara dan saya boleh menjadi alat Tuhan, membawa jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saudara, kita belum tahu sampai kapan ya wabah virus corona ini terjadi, saudara, kita belum tahu. Tapi satu hal,
Ketika sudah selesai, apakah saudara dan saya siap? Kalau Tuhan utus, kalau Roh Kudus utus jiwa-jiwa dari utara, timur, selatan, dan barat datang ke gereja GBI Pakapuran, apakah saudara sudah siap melayani mereka? Ini menjadi perenungan bagi saudara dan saya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, dan juga sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu sangat dahsyat, saudara. Juga ketika kita di dalam kehidupan kita, kita lihat kembali dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26. Hal-hal yang tidak terungkapkan oleh kita mungkin karena sangat mendalam dalam hidup kita. Roma pasal 8 ayat 26, sama-sama kita baca. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus menolong, Roh Kudus membantu kita mengungkapkan kepada Tuhan hal-hal yang mungkin yang sangat mendalam, yang tak terungkapkan oleh kita kepada Allah. Maka ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ialah yang mengungkapkannya kepada Bapa di surga. Ia akan beracara di dalamnya, saudara. Karena itu betapa kita sangat mementingkan, ya, betapa kita memerlukan kuasa daripada Roh Kudus. Kita lihat kembali dalam Yudas 1 ayat yang ke-21. Yudas 1 ayat 21. Ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Sama-sama kita baca. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Kita tidak mampu lagi, tidak sanggup mengungkapkan. Mungkin ada keluhan-keluhan yang mendalam di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita, menguasai di dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan membantu kita menyampaikannya kepada Bapa di surga. Sehingga di situ kita akan melihat ada kemenangan, ada jalan keluar, ada pertolongan yang kita dapatkan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena Roh Kuduslah, sehingga kita juga, saudara, di dalam kehidupan kita, kita boleh senantiasa menatap di dalam kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat dulu di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka kalau kita di dalam menjalani hidup, kita sudah berharap kepada Tuhan, tetapi rasanya kita mungkin berkata kok belum. Tetapi kalau ada Roh Kudus, kita tidak akan kecewa. Karena apa? Hati kita sudah dipenuhi oleh apa, saudara? Oleh Roh Kudus. Ada di dalam kehidupan kita dicurahkan karunia daripada Roh Kudus. Maka kita tidak kecewa, kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Tetapi pengharapan selalu dipenuhi di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu rindu akan Tuhan. Kita selalu rindu akan membangun hubungan dengan Tuhan. Sama, saudara, seperti di dalam gereja kita GBI Pakapuran, adanya 5 kegerakan ini. Maka kita senantiasa akan apa, saudara? Ada gerakan doa, pujian penyembahan, gerakan baca firman Tuhan, gerakan komsel, dan juga gerakan kasih. Sehingga selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sehingga apapun yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus sudah memenuhi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah kecewa. Tetapi semakin kita berharap, walaupun belum dinyatakan dalam hidup kita, tapi kita semakin menaruh pengharapan. Sekalipun belum, tapi kita semakin menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Justru kita akan melihat kemenangan demi kemenangan dikerjakan di dalam kehidupan kita, hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kuduslah, maka kita dimampukan mengasihi Tuhan dengan segenap hati,
pikiran kita, akal budi kita, dan kekuatan dan seluruh kemampuan kita. Coba kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40. Sama-sama kita baca. Itulah hukum yang terutama. Maaf, kita mundur aja. Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita bisa mengasihi Allah, mengasihi manusia karena apa? Karena Roh Kudus yang ada bekerja di dalam kehidupan kita, karena kasih karunia Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Itu sebab sekali lagi saya katakan betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, betapa pentingnya Roh Kudus itu beracara berkarya di dalam kehidupan kita. Untuk apa saudara? Menolong kita, dimampukan di dalam menjalani kehidupan, bukan hanya menjalani kehidupan saja, seperti yang ditugaskan Yesus kepada murid-muridnya, jadi saksi memberitakan Injil, menjadi saksi memberitakan kelahiran Yesus, memberitakan kematian Yesus, memberitakan kebangkitan Yesus, memberitakan kenaikan Yesus ke sorga. Dan satu hal lagi yang kita nantikan bersama, yaitu kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Itu sebabnya saudara, gembala kita berjuang dan para hamba Tuhan di tempat ini supaya satupun jemaat tidak ada masuk pada neraka, tidak ada yang ikut pada kebangkitan yang kedua, apalagi juga saudara pengangkatan yang kedua. Kenapa saudara? Yesus naik ke surga membuktikan bahwa surga nyata dan neraka nyata. Halo, surga itu bukan abstrak, neraka itu bukan abstrak. Surga dan neraka adalah konkret, surga dan neraka adalah nyata. Seperti saya katakan tadi, bagaimana gembala kita berjuang membagikan firman Tuhan kepada saudara dan saya, para hamba Tuhan di tempat ini, bagaimana sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan. Karena apa saudara? Surga dan neraka itu nyata. Surga dan neraka nyata. Buktinya saudara, Pak, firman Tuhan katakan tadi, Yesus naik ke surga, berarti benar nyata ada surga. Bukan dongeng, bukan cerita nenek-nenek tua. Firman Tuhan jelas mengatakan Yesus naik ke surga saudara. Jadi nyata surga dan neraka. Karena itulah Yesus naik ke surga tidak meninggalkan saudara dan saya menjadi yatim piatu, tapi Yesus naik ke surga mengutus Roh-Nya yang kudus, menolong kita, membantu kita, menginsafkan kita akan dosa, menyadarkan kita bahwa ada satu hal lagi yang kita tunggu-tunggu, yang kita nantikan, yaitu apa saudara? Kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Hari-hari ini pun saudara, kalau kita melihat, saudara melihat orang kaya, rumah mewah, mobil mewah, uangnya banyak, tapi saudara, boleh saya katakan, sepertinya tidak bisa difungsikan itu semua. Karena apa? Ya, ibadah di rumah, sekolah di rumah, ya, bekerja dari rumah. Saudara lihat biasanya kalau orang ketemu salaman, ya, shalom. Sekarang apa? Tidak boleh salaman. Biasanya kalau kita berkunjung saudara, ada sukacita, tapi sekarang dilarang berkunjung. Karena kenapa? Itu bisa membawa penyakit. Wah, orang banyak uangnya nggak bisa buat apa-apa. Karena apa? Tidak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Di mana? Di rumah saja. Ya. Maka saya katakan, yang kita butuh dan perlukan saudara, kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang membantu kita, menolong kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau di sini dikatakan, kita melihat kembali dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-11 saudara, dan berkata
kepada mereka, "Hai orang Galilea, hai orang Galilea." Saya coba merenungkan apa maksudnya. Yang saya temukan saudara, ketika malaikat berkata kepada mereka, ya, sedang menatap, ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, hai orang-orang Galilea." Ini maksudnya saudara apa? Orang-orang Galilea artinya itu roda yang berputar. Roda yang berputar yang tidak ada hentinya. Jadi maksudnya orang-orang Galilea, orang-orang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Kalau hari ini juga Tuhan bicara kepada saudara dan saya, "Hai orang jemaat GBI Pekapuran, orang-orang Galilea, ayo jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Ayo jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ayo jangan pernah berhenti baca firman Tuhan. Ayo jangan pernah berhenti untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan." Ini yang Tuhan rindu melalui apa saudara? Melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, hidup tanpa Roh Kudus, hidup tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus, ibarat apa saudara? Ibarat pelita tanpa minyak. Saudara, pelita tanpa minyak apakah bisa menyala? Tidak bisa. Kalau pelita tidak menyala, berarti bagaimana? Akan gelap. Berarti kalau kehidupan kita gelap, hidup kita tidak penuhi Roh Kudus, hidup kita jadi gelap. Bagaimana kita menjadi terang? Bagaimana kita menjadi saksi? Maka sangat dipentingkan di dalam hidup kita Roh Kudus bekerja. Atau saudara, ibarat garam yang tidak ada rasa asin. Garam kalau tidak ada rasa asin, bagaimana saudara? Itu tidak berguna. Selain tidak berguna, diapain lagi saudara? Itu akan dibuang. Kalau hidup kita tidak dipenuhi Roh Kudus, berarti hidup kita tidak berguna. Kalau hidup kita tidak berguna, berarti bagaimana saudara? Jangan sampai hidup saudara dan saya menjadi tidak berguna dan dibuang. Tetapi biarlah hidup saudara dan saya menjadi terang. Hidup saudara dan saya menjadi berguna. Hidup saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saya katakan tadi, kita berharap saudara. Maka saya katakan tadi, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti beribadah, jangan pernah berhenti menaruh pengharapan kepada Tuhan, jangan pernah berhenti saudara mencari Tuhan dan juga untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa saudara? Ketika virus corona ini selesai saudara, maka kita mulai ibadah di tempat ini. Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus mengutus jiwa-jiwa. Maka saudara dan saya boleh dipakai Yesus menjadi alatnya, melayani jiwa-jiwa baru yang untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus saudara, betapa dahsyat di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, ada janji yang akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada janji Allah yang digenapi dalam hidup kita. Dan dengar baik saudara, Roh Kudus adalah jaminan saudara dan saya memasuki kerajaan surga. Boleh saya katakan, orang yang tidak dipenuhi orang yang tidak percaya kepada Roh Kudus, orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti dia tidak memasuki kerajaan surga. Karena Roh Kudus yang melestarikan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada janji Allah seperti yang Yesus sampaikan. Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan mendapat kuasa. Dan Roh Kudus yang melestarikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Maka saudara, Roh Kuduslah jaminan bagi kita untuk kita memasuki surga. Haleluya. Betapa penting saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka Yesus naik ke surga saudara, ya, tidak meninggalkan saudara dan saya seorang diri. Tapi saudara, Yesus mengutus Roh Kudusnya untuk apa? Menyertai saudara dan saya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu mungkin saudara bertanya, bagaimana agar kita mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara, kita harus percaya bahwa Yesus menjanjikan pada setiap kita
ada Roh Kudus kita terima. Yang kedua saudara, memiliki kerinduan akan kehadiran daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus menanti-nantikan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika saudara, kita percaya ada janji Yesus akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika saudara bahwa kita merindukan, menantikan kehadirannya di dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, Roh Kudus mengurapi kita saudara, sehingga ada kuasa yang luar biasa, sehingga ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga saudara dan saya dimampukan menghadapi masalah persoalan yang kita hadapi. Tadinya kita mungkin cemas, gelisah, khawatir, ketakutan dalam situasi saat ini karena dampak virus corona ini saudara. Tapi kalau Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, kita akan dipenuhi dengan keberanian. Kita dipenuhi dengan keberanian untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Kita akan dipenuhi dengan keberanian menghadapi saudara persoalan-persoalan hidup. Dan saudara dan saya dipenuhi keberanian memberitakan Injil dari Yerusalem, Samaria, dari Judea sampai ke ujung bumi. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan kita. Kuasa yang diberikan supaya kita menjadi saksinya. Kuasa yang diberikan supaya kita dimampukan dengan penuh keberanian di dalam menjalani kehidupan kita di masa-masa sulit, di masa-masa sukar saat ini. Saya percaya bahwa virus corona ini akan berlalu. Dan saya percaya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita juga dimampukan menghadapi masalah ini, melalui masalah ini. Dan juga saya percaya Yesus akan dipermuliakan di atas semuanya. Karena itu saudara, rindukanlah Roh Kudus bekerja. Rindukanlah Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Hadir di dalam kehidupan saudara, menolong saudara dan saya, menghiburkan saudara dan saya, mengingatkan saudara akan kebenaran firman Tuhan, dan juga menuntun kita menjalani hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dari hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Ingat baik-baik. Kita kembali ayat yang 11 selanjutnya. Kalau tadi dikatakan, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yesus yang naik ke sorga akan datang kembali. Yesus yang naik ke sorga, Yesus akan segera datang kembali. Sekalipun kita belum tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kita harus berjaga-jaga, bersiap. Kita harus siapkan kehidupan kita. Kapan Yesus datang pada kali yang kedua, kita boleh masuk pada kebangkitan pertama dan pengangkatan yang pertama. Karena itu saudara, buka hati saudara lebar-lebar. Izinkan Roh Kudus datang dalam hidup saudara. Izinkan Roh Kudus saudara buka hati saudara. Izinkan Roh Kudus mengurapi saudara. Maka saudara, kita akan melihat karya Roh Kudus yang dahsyat akan nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga di masa-masa sulit, masa-masa sukar ini pun kita tidak perlu cemas, khawatir, gelisah, dan dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berjaga-jaga, bersiapkan diri. Yesus segera datang menjemput saudara dan saya. Nama Yesus dipermuliakan. Karena itu saudara, jadilah kuat, tetap semangat dan bersuka cita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa saudara? Yesus yang naik ke surga, Yesus menyertai saudara dan saya melalui Roh-Nya yang kudus di dalam kehidupan kita. Haleluya! Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang layak menerimanya. Ya Tuhan, kami merindukan kehadiran-Mu Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Oh Tuhan Yesus,
Biarlah firman-Mu termaterai di dalam lubuk hati kami. Biar firman-Mu boleh bekerja dalam kehidupan kami. Bahwa hidup yang kami jalani bukan hanya saat ini, tapi ada kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang selama-lamanya. Karena itu Tuhan, oh Roh Kudus, tambahkan wahyu dan visi yang baru bagi kami. Agar kami jadi pelaku kebenaran firman-Mu. Mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Saat ini pun Tuhan, kami buka hati lebar-lebar. Kami izinkan sepenuhnya Engkau yang berkuasa. Kami izinkan sepenuhnya berkuasa di dalam ruang roh, ruang jiwa dan seluruh keberadaan kami. Karena kami tahu tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, beracara terus bagi kami. Kami merindukan-Mu dan kami percaya Engkau sangat rindu bekerja di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita naikkan satu pujian. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkan kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Yang menyertai kami Tuhan. Yang menyertai-Ku. Katakan ku buka hati. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Kami buka hati kami. Kami izinkan Engkau bekerja saat ini, Roh Kudus. Oh, Roh Kudus. Amin. Datang urapi kami. Kami siap terima kuasa-Mu, Roh Kudus. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidup kami bagi-Mu, Yesus. Hidupku Oh, katakan ku buka hati dengan iman. buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan ku buka hati. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus datang memenuhi hidup saudara. Izinkan Roh Kudus memenuhi hati saudara. Kita sangat membutuhkannya. Kita sangat memerlukannya. Amin. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kita sudah belajar dengar kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus akan datang kembali dan segera datang. Di dalam mengarungi kehidupan kita yang masih di muka bumi ini,
Dengan kekuatan kita, dengan apa yang ada pada kita, kita tidak mampu dan tidak sanggup. Tetapi dengan kuasa daripada Roh Kudus, saudara dan saya dimampukan. Sehingga di dalam menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua, kita dipenuhi Roh Kudus. Dan kita saudara bisa dituntun, kita diinsafkan akan dosa, kita diingatkan akan kebenaran Tuhan, dan kita dituntun melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Karena itu saudara, buka hati saudara lebar-lebar, izinkan Roh Kudus memenuhi hati saudara, izinkan Roh Kudus beracara dalam hati saudara. Roh Kuduslah penolong kita, Roh Kuduslah penghibur kita, Roh Kuduslah yang menolong kita menyampaikan keluhan-keluhan, yang keluh kesah kita, yang ada di dalam hati kita, yang bisa kita ungkapkan kepada Tuhan. Oh, saat ini saudara, buka hati lebar-lebar. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita. Katakan, aku perlu Engkau Roh Kudus, aku butuh Engkau Roh Kudus. Oh, ralabasyara labalalabalaba. 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 Buka hati saudara. Katakan, aku perlu Engkau Roh Kudus, aku butuh Engkau Roh Kudus. Oh, ralabasyara. Saudara yang sudah menerima bahasa roh, mari berdoa dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh. Lewis kindara larabase, hurialaba, orapaya kindara larabase, hurialabasya larabalabalaba, orapaya larababa, kindara larabase, hurialabasya larabalabalaba, orapaya larababa, Roh Kudus, Roh Kudus, kami butuh Engkau, kami butuh urapanmu, kami perlu Engkau Roh Kudus. Dialah yang sanggup menghibur saudara tatkala dalam kesedihan. Dialah yang sanggup menolong saudara dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Dialah yang sanggup menuntun kehidupan kita. Dialah yang sanggup memberkati kehidupan kita, yang sanggup memampukan kita menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap persoalan. Penuh keberanian, penuh dengan kuasa daripadanya. Dengan kuasa Roh Kuduslah kita boleh dipakai menjadi saksinya, menjadi saksinya di rumah tangga kita, di lingkungan kita, di gereja, di bangsa, biar Indonesia dimenangkan, dipulihkan bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus. Oh, ralabasyaralabalaba, oh, rapayaralalabo, hurialabasyaralabalalabalaba, oh, rapayaralalabase, hurialabasyaralalabo, oh, ralabasyaralabalaba, oh, ralabasyaralabalaba, oh, ralabasyaralabase. Terus lagi saudara, buka suara. Oh, ralabasyaralabo, hurialabasyaralabalaba, oh, rapayaralalabo, hindaralabase, oh, ralabasyaralabalaba, oh, ralabasyaralabalaba. Terima kuasa Roh Kudus, terima kuasa Roh Kudus, terima kuasa daripada Roh Kudus, terima kuasa daripada Roh Kudus. Oh, ralabasyaralabalaba, oh, rapayaralalabo, oh, ralabasyaralabalaba, oh, ralabasyaralabalaba, oh, ralabasyaralabalaba, oh, ralabasyaralabalaba. Jemaat kasih Tuhan, jangan pernah ragu akan kuasa Roh Kudus, tapi rindukanlah kehadirannya di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus selalu rindu, Roh Kudus selalu rindu hadir di dalam kehidupan kita, hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus, Yesus. Oh, ralabasyaralabaya. Sekali lagi dengan iman,
Kita angkat kedua tangan, kita katakan, ku buka hati. Ku buka hati, Yesus yang Maha Kudus. Lawat jemaat sekalipun di rumah masing-masing, bahkan dimanapun Tuhan, lawat jemaatmu kami pakam. Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus. Oh lalabasya lalabaya, oh lalabasya lalabaya, lalabasya lalabaya, lalabasya ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Oh di altarmu, Di altarmu menyembah. di altarmu Tuhan, Di altarmu menyembahmu. sorakan haleluya bagi Yesus. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, 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 haleluya. Yesus. Persilakan mengakhiri juga, meniup shofar sebagai tanda mengawali dan juga mengakhiri. Makasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun berada. Tuhan, kami rindu Tuhan, jemaat-Mu dilepaskan dari setiap virus corona ini Tuhan. Maka perlindungan penyertaan-Mu jadi bagi semua jemaat-Mu, bagi yang masih bayi dalam kandungan sampai lansia, bahkan dimanapun berada. Kiranya Roh-Mu yang kudus selalu menyertai, menuntun, membimbing dan menolong, dan memberi kekuatan baru, memberikan keberanian yang baru, semangat yang baru, sehingga juga Tuhan tetap sehat dan kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu, Tuhan campur tangan apapun yang dikerjakan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, mereka membawa hasil, mereka membawa ke rumah tangga mereka, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau-lah memberkati kami semua. Jemaat kasih Tuhan, bagi yang ada di rumah, mari kita sama-sama tetap berdiri, kita angkat kedua belah tangan kita ke hadapan Tuhan dalam arti kita berserah kepada Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sampai hari Minggu, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah ketika kita keluar masuk rumah kita, diberkatilah kesehatan kita, diberkatilah iman kita, diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah pelayanan kita, diberkatilah studi kita, diberkatilah orang tua dan anak-anak dan cucu kita, diberkatilah suami istri kita, diberkatilah bakul-bakul kita.
Bahkan apapun yang kita kerjakan, kita perbuat yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan buat berhasil, beruntung kita bawa berkat ke rumah tangga kita, nama Yesus dipermuliakan. Yang dilimpahkan berkat dari Allah kita Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Bapa di surga. Anugerah dan keselamatan dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pimpinan dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita mulai detik ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus pada kali yang kedua untuk menjemput kita semua yang percaya dan diberkati. Sama-sama kita katakan dengan iman, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan, haleluya, syukur sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan, syukur Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Ibadah kita telah selesai pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.